Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Narsal Sabil. Aku merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Akuntansi Syariah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini aku bakal ngejelasin salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yaitu yang menempatkan dana sebesar 200 triliun ke perbankan nasional, terutama Himbara. Nah, apa sih dampak kebijakan ini terhadap ekonomi secara makro? Nah, yuk kita bahas. Jadi, dampak pertama dari kebijakan tersebut yang pasti adalah meningkatkan likuiditas perbankan. Nah, dampak paling langsung dari kebijakan 200 triliun adalah meningkatnya likuiditas perbankan. Likuiditas sendiri merupakan kemampuan bank untuk menyediakan dana, kredit, dan transaksi keuangan. Nah, dengan masuknya dana pemerintah, cadangan bank bakal meningkat dan risiko kekurangan dana ini bakal menurun. Nah, kebijakan ini membawa dampak positif bagi likuiditas perbankan, di mana bank lebih aman secara likuiditas karena cadangan kasnya itu bertambah. Lalu, ruang penyaluran kredit menjadi lebih luas karena dengan bertambahnya cadangan kas, bank dapat lebih banyak untuk menyalurkan kredit ke berbagai sektor. Tetapi di samping dampak positif tersebut, ada juga kekhawatiran ataupun dampak negatif dari kebijakan ini, di mana jika kredit tidak terserap, maka akan terjadi kelebihan likuiditas. Nah, kelebihan likuiditas ini bukan merupakan suatu hal yang baik bagi perbankan, karena tugas dari perbankan itu kan untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, jika likuiditas berlebih ini tidak terserap ataupun hanya mengendap di perbankan, maka dapat dikatakan bank ini gagal untuk menjalankan fungsinya. Lalu, dana yang mengendap juga tidak mendorong aktivitas ekonomi secara real, gitu guys. Lalu, dampak yang kedua itu ada dampak terhadap suku bunga. Nah, ketika likuiditas meningkat, suku bunga itu bakal cenderung turun. Nah, ini terjadi karena uang menjadi lebih banyak sementara permintaan kredit tidak meningkat secara seimbang. Dalam teori loanable funds, kenaikan penawaran dana menekankan harga dana, yaitu suku bunga. Nah, secara sederhana sih, gini, karena likuiditas bank itu meningkat dan perlu untuk segera disalurkan, maka bank sentral cenderung untuk menurunkan suku bunga agar masyarakat terdorong untuk meminjam uang dari bank. Karena suku bunga yang rendah ini membuat pinjaman uang ke bank itu menjadi lebih murah. Nah, dampaknya biaya pinjaman lebih rendah, lalu investasi dan konsumsi masyarakat itu berpotensi untuk meningkat karena masyarakat yang meminjam uang dari bank pasti akan menggunakan uangnya untuk keperluan konsumsi ataupun investasi. Seperti itu, guys. Tetapi di samping dampak positif tadi ada juga dampak negatifnya nih, di mana penurunan suku bunga bisa mencerminkan lemahnya permintaan kredit. Lalu, suku bunga rendah tidak otomatis mendorong investasi produktif, karena bisa saja orang yang meminjam uang ke bank itu tidak menggunakan uangnya untuk hal produktif, melainkan untuk keperluan konsumtif. Lalu, dampak yang ketiga adalah dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana tujuan utama kebijakan ini kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, secara teori, likuiditas yang meningkat akan mendorong kredit, lalu meningkatkan konsumsi dan investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan ini membawa dampak positif di mana pertumbuhan ekonomi jangka pendek berpotensi naik karena konsumsi meningkat dan uang itu berputar di masyarakat. Lalu, aktivitas sektor real bisa terdorong jika kredit produktif tersalurkan. Tetapi ada juga dampak negatifnya, di mana jika kredit tidak mengalir ke sektor produktif, pertumbuhannya itu hanya bersifat sementara. Nah, pertumbuhan yang didorong uang tanpa produktivitas ini cenderung rapuh karena tidak akan sustain untuk waktu yang lama atau jangka panjang. Nah, selanjutnya nih, ada dampak yang keempat, yaitu dampak terhadap inflasi, di mana kebijakan ini juga berpengaruh kepada inflasi. Nah, peningkatan likuiditas berarti uang yang beredar di masyarakat ini kan bakal meningkat. Nah, jika pertumbuhan uang lebih cepat daripada pertumbuhan output, maka tekanan inflasi ini bisa muncul. Nah, tetapi walaupun tekanan inflasi bisa muncul, hal ini membawa dampak positif karena inflasi ringan dapat mendorong aktivitas ekonomi. Nah, hal ini karena inflasi ringan menunjukkan daya beli masyarakat yang tinggi, di mana daya beli masyarakat yang tinggi ini dapat mendorong aktivitas ekonomi, seperti itu. Lalu juga ada menghindari resiko deflasi, di mana deflasi ini merupakan uang yang beredar di masyarakat. Uang itu banyak beredar di masyarakat, tapi masyarakat itu tidak menggunakannya untuk keperluan investasi ataupun konsumsi. Jadi uang itu hanya disimpan aja gitu, nggak diputarkan ke sektor-sektor lainnya, seperti itu. Nah, kebijakan ini
membawa dampak negatif juga nih kepada inflasi, di mana resiko inflasi ini meningkat jika permintaan naik tanpa peningkatan produksi. Lalu inflasi yang tidak terkendali menurunkan daya beli masyarakat karena harga-harga itu bakal melambung terlalu tinggi seperti itu. Lalu yang kelima ada dampaknya terhadap stabilitas makro dan nilai tukar, di mana likuiditas besar juga berpengaruh terhadap stabilitas makroekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Nah, hal ini membawa dampak positif di mana sistem perbankan lebih stabil, lalu resiko krisis likuiditas juga menurun karena kan tadi likuiditasnya bertambah. Lalu tetapi membawa dampak negatif juga di mana tekanan terhadap nilai tukar. Nah, jika dana mendorong impor atau capital outflow. Jadi kalau dananya ini digunakan untuk impor atau capital outflow, maka hal ini membawa tekanan terhadap nilai tukar atau bisa dikatakan melemahkan nilai tukar rupiah itu sendiri. Lalu ketidakseimbangan neraca pembayaran juga bisa meningkat. Nah, kesimpulannya, kebijakan 200 triliun ini memiliki dampak makroekonomi yang luas. Secara positif, kebijakan ini meningkatkan likuiditas, menekan suku bunga, dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak negatifnya, kebijakan ini juga membawa risiko inflasi, kelebihan likuiditas, dan pertumbuhan semu jika tidak diiringi perbaikan struktural. Intinya, kebijakan ini adalah alat bantu, bukan solusi utama. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga kepercayaan, produktivitas, dan kepastian kebijakan. Nah, 200 triliun bisa menjadi dorongan ekonomi yang efektif atau hanya angka besar tanpa dampak nyata. Semuanya bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke sektor real. Seperti itu, guys. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.